Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mind mapping saya yang bertema perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fafel Abdillah Zairi. Di sini langsung saja untuk yang pertama yaitu tentang Ki Hajar Dewantara, di mana perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini tidak lepas dari perjuangan tokoh besar pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara yang merupakan pelopor berdirinya perguruan nasional taman siswa di Yogyakarta. Pemikirannya untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan belajar bagi rakyat Indonesia tersebut merupakan awal dari lahirnya Merdeka Belajar. Yang selanjutnya yaitu pendidikan nasional, di mana pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan bangsa dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan nasional bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral, etika, dan kemampuan sosial yang baik. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan di Indonesia, di mana ini dibagi tiga masa, yaitu yang pertama masa kolonial, yang mana pendidikan hanya untuk kaum elit dan sistemnya menganut dari negara-negara barat. Yang selanjutnya itu masa kemerdekaan, di mana ini awal dari pembentukan kurikulum nasional dan fokus pada pemerataan pendidikan. Yang selanjutnya era reformasi, di mana pada era ini terjadi desentralisasi pendidikan, di mana kebijakan diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi masalah pendidikan. Selanjutnya kurikulum, di mana di sini terjadi pengembangan atau perubahan dari kurikulum itu sendiri setelah masa kemerdekaan. Yang pertama yaitu kurikulum 1968, fokus pada pendidikan ideologis. Yang kedua yaitu kurikulum 1975, berorientasi pada tujuan instruksional. Yang ketiga yaitu kurikulum 1984, yang mana menggunakan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Yang selanjutnya kurikulum 1994, di mana integrasi antar kompetensi dasar. Yang selanjutnya kurikulum 2006 atau KTSP, menggunakan otonomi sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Yang selanjutnya kurikulum 2013, di mana di dalamnya terdapat penguatan karakter dan integrasi teknologi. Dan yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka, yang di dalamnya terdapat responsif terhadap zaman. Yang selanjutnya yaitu peran teknologi dalam pendidikan. Untuk peran teknologi dapat digunakan sebagai media e-learning, akses pendidikan digital, dan pembelajaran jarak jauh. Dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Namun tantangan seperti kesenjangan digital dan pelatihan untuk memadai guru tetap perlu diatasi untuk memastikan semua siswa dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam pendidikan, di mana tantangannya terdapat kesenjangan pendidikan, kualitas pendidikan, dan aksesibilitas. Dalam mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan relevan. Diperlukan kebijakan yang mendukung serta investasi yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir yaitu masa depan pendidikan Indonesia, di mana harapannya pendidikan selalu berinovasi dan pendidikan berbasis karakter dan kesiapan menghadapi globalisasi. Masa depan pendidikan Indonesia akan sangat berpengaruh pada adaptasi terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan dapat berfungsi sebagai pendorong utama untuk kemajuan sosial dan ekonomi,
menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Mungkin itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.